perkenalkan saya Ian, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Mempawah SMP Negeri 4 Sedaniang. Hari ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata di modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bu Flora Rindu Muda. Ya, ini Bu Flora rekan sejawat saya. Di sini kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Bu? Baik. Ya, Sehat. sehat ya. Jadi seperti percakapan kita di awal sebelumnya bahwa hari ini kita ada jadwal atau agenda di pra observasi untuk supervisi akademik ya Bu. Iya Pak. Baik, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah sudah siap? Sudah siap. Ya, syukur ya. Di dalam supervisi akademik ini tujuannya itu untuk membantu rekan atau guru di dalam proses pembelajarannya Bu, agar lebih terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti di supervisi ini? Oke, tujuan pembelajarannya ya Pak ya. Iya. Itu peserta didik mampu memahami kemampuan diri dan menemukan cara yang tepat dalam membangun kemampuan yang dimiliki. Iya. Jadi tujuannya itu ya. Iya. Baik, materinya kira-kira apa materi yang Materinya disampaikan? tentang aku memiliki kemampuan. Oh, aku memiliki kemampuan. Jadi mata pelajaran yang Ibu ampu ini agama ya, Iya. agama Katolik ya, Agama agama Katolik. Katolik. Jadi aku memiliki kemampuan. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini pastinya ada strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Mungkin Iya. ada boleh disebutkan strateginya atau model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu sampaikan lakukan nanti dalam proses pembelajaran? Strateginya ya tentang pembagian kelompok Terhadap ya. anak-anak. Mungkin ada ide atau sejenis apa untuk pembagian kelompok yang akan Ibu lakukan? Untuk tentang kemampuan yang akan dilakukan, saya akan menyuruh kelompok berpresentasi di depan. Tiap kelompok berpresentasi di depan, nanti setiap anak itu dia menceritakan kemampuannya dulu apa. Oh iya. Dari perkelompokan masing-masing nih. Satu kelompok saya bagi ada 5 orang. Oh, kalau mau tahu nih seperti pembelajaran kita yang sebelumnya bahwa ada pembelajaran berdiferensiasi bahwa setiap anak ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana cara Ibu mengelompokkannya seperti yang Ibu sampaikan tadi mungkin? Cara membaginya ya. Iya, cara berdiferensiasi. mengelompok. Jadi kan masing anak tuh ada yang cepat menangkap dengan cara membaca. Berarti kelompok itu saya suruh membaca kitab suci. Kitab suci ya. Kitab suci. Kemudian kalau yang dari cara melihat, saya menyuruh mereka untuk mengamati gambar. Mengamati ya visual lah ya. Visual. Terus ada juga yang mendengar dari misalnya lagu-lagu, rohani dan lain sebagainya gitu Pak. Oh baik, jadi Ibu akan mengelompokkan anak itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ini benar baik sekali Bu, karena pembelajaran berdiferensiasi ini kalau setiap anak ini punya kemampuan yang berbeda. Seperti yang Ibu lakukan tadi bahwa Ibu akan membagi kelompok itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang kemampuannya membaca, ada yang kemampuannya mengamati yaitu visual dan audio visual, mereka kemampuan mendengar. Sangat baik sekali. Pengelompokannya artinya sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran sosial emosional anak ini apa yang Ibu akan lakukan? Sosial emosional anak ya Pak ya. Kalau sosial emosional anak itu kita pancing aja. Iya. Kalau di dalam pembelajaran umum ini kan biasanya kita menggunakan teknik stop nih, anak disuruh pejam mata, disuruh narik napas dalam-dalam. Kalau untuk di pembelajaran Ibu untuk sosial emosionalnya mungkin apa yang Ibu akan? Dengan renungan. Renungan ya. Mungkin anak disuruh saat teduh berdoa dalam hati. Ya seperti itu ya. Iya, saat hening lah gitu ya. Jadi hening sejenak ya. Itu jadi menetralkan pemikiran anak itu. Baik sekali Bu. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan ya saat teduh ya, dengan anak berdoa dalam hati, mengucap syukur dalam hati ya, menciptakan suasana yang hening, agar mereka nanti siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Ya baik sekali. Jadi saya melihat kesiapan Ibu sudah mantap sekali dalam akan persiapan untuk supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 31 Mei Bu ya. 31 Mei. Itu di kelas berapa kira-kira masuk? Kelas 7. Kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Harapan saya
setelah kita melakukan percakapan pra observasi supervisi akademik hari ini, pastinya ibu akan lebih siap untuk melakukan supervisi akademik karena akan lebih terarah artinya kan. Iya. Ya, ibu tahu urutannya, saya rasa cukup luar biasa. Dan apa yang ibu lakukan hari ini ya, mungkin ada yang ibu ingin sampaikan lagi di dalam sebelum masuk di supervisi akademik ini, di pra observasi ini. Sebelum masuk ya saya rasa cukup lah, nanti Cukup saya ya? siapkan dengan kelompok-kelompoknya. Kemudian nanti memberitahu anak-anak dengan persiapan saat teduhnya dan lain Ya, artinya sebagainya. sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Iya. yang akan disiapkan. Iya. Kalau untuk media pembelajaran, apakah ada yang media pembelajaran yang ibu perlukan untuk melakukan pembelajaran ini? Medianya paling ya gambar yang akan Gambar mereka ya, ya amati. visual tadi. Iya, Ya, kalau dengan menggunakan alkitabnya. audio visual nanti mungkin menggunakan musik atau Iya, apa ya. iya, Oh, iya. menggunakan lagu-lagu rohani dan lainnya. Ya, berarti nanti ibu akan menyiapkan Mm-mm. gambar-gambar rohani yang Iya. akan ibu siapkan untuk bahan media pembelajaran yang Iya, ibu ada siapkan ya. beberapa dampak. Iya, dan membaca kitab suci tentunya menyiapkan Alkitabnya. Artinya ada kitab suci untuk Iya. bacaan anak ya. Ada. Ya, baik sekali ya. Jadi semoga langkah-langkah pembelajaran, media-media pembelajaran, strategi dan model pembelajaran yang ibu akan terapkan bisa terlaksana dengan baik ya bu. Iya. Dan harapan kita bisa lebih baik lagi Iya. ke depannya. Oke, itu saja bu Iya. percakapan kita hari ini. Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Sudah lega Pak. Lega Jadi ya? sudah lumayan siap Ya, lah. minimal mengingatkan, mengulas Iya. kembali yang apa yang ibu ingin ya. Iya. Oke, terima kasih ya bu. Terima kasih. Oke, juga, Pak. selamat siang bu. Selamat siang. Oke. Bisa kita mulai bu? Bisa. Oke, selamat pagi bu. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya hari ini bu? Baik. Baik ya. Jadi seperti kesepakatan kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah melakukan pra observasi ya bu. Ya. Jadi terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas waktu yang ibu sediakan hari ini. Ya. Seperti kesepakatan kita minggu lalu bahwa setelah melakukan pra observasi kita akan melakukan observasi hari ini ya. Observasi. Oke. Pertama-tama bagaimana perasaan ibu nih dalam pemahaman anak ini Pemahaman ya? dari Belum anak. belum ini ya, belum Iya. maksimal Iya, artinya dalam belum pemahaman maksimal. dari ini. Jadi untuk mengatasi kendala pemahaman anak ini apa ya rencana ibu ke depan nih supaya tujuan pembelajaran ibu ini bisa tercapai? Untuk mengatasi kendala-kendala ini tadi kira-kira apa ya? Rencana ke depan saya akan mengulang sedikit kembali materi Ya. yang tadi dengan anak-anak, kemudian saya akan suruh mereka maju satu persatu ke depan antara laki-laki dengan perempuan. Di situ mau membedakan dulu nih keunikan antara ada yang laki-laki, ada yang perempuan kan. Jadi diciptakan oleh Allah itu tidak sama gitu. Nah, disitulah yang menunjukkan keunikan. Nanti saya suruh satu anak laki-laki maju, satu anak perempuan maju. Di situ mau membedakan dulu Iya. supaya mereka betul-betul paham gitu. Ya, dia nih kira-kira apa lagi ini Bu? Yang Dukungan moral tadi dukungan lah, moral ya, semangat ya. dukungan Nah, yang dari penting. Pak sekolah ya. Mm-mm. Ya, jadi supaya kita guru-guru ini lebih semangat lagi Iya, ya, betul. lebih semangat lagi, termotivasi karena support dari Pak sekolah ya. Iya, terus kalau ngecek-ngecek perangkat kita gitu Ya, kan. betul betul. Mungkin sumber belajar mungkin Sumber buku-buku belajar, ya kan? ya. Mungkin atau Dari- perangkat elektronik lainnya ya kan? Buku guru, buku Buku siswa guru. juga kan. Ya, benar sekali Bu. Tadi ada juga catatan yang ketiga. Mm-mm. Saya di sini temukan dukungan yang ibu perlukan itu di gereja atau di tempat ini kan, karena memang biasanya saya lihat ibu ada memantau keaktifan anak di gereja ya. Iya, ada. Nah, itu biasanya dilakukan setiap apa bu? Minggu. Setiap minggu ya. Iya. Itu dalam bentuk catatan buku ya, Iya. bahwa mereka ini ibadah Gereja. nanti ditandatangani ini. Iya, ditandatangani oleh pemimpin, Oh, iya. datang ke sekolah guru agama Ya, menandatangani. nanti ada tiga yang ibu dapatkan ini. Yang pertama rekan kerja, pimpinan, dan Iya. yang ketiga ini Pihak gereja. pihak gereja atau masyarakat lah itu Iya. namanya kan, masyarakat sangat baik bu. Jadi itu yang dukungan-dukungan yang ibu harapkan ya. Iya. Jadi tentu sama, saya pribadi juga rekan sebagai guru juga pasti akan mengharapkan dukungan-dukungan seperti itu supaya kita bisa lebih maksimal ya, bisa lebih maksimal lagi untuk bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Saya rasa ini ya, tidak ada lagi yang ini. Setelah kita melakukan percakapan ini Bu, Ya. setelah pra observasi, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kita santai ini?
Ya, sudah lumayan lega dan masih merasa banyak yang harus dikembangkan Artinya, kalau di ya, kelasnya. ya banyak yang dikembangkan. Hmm. Kita jadi menyadari lah ya, Iya. dengan percakapan ini kita bisa, oh ya ternyata ini kurangnya di sini, Iya. ya kan? Jadi menyadari. Terutama tadi terima kasih atas sarannya Pak untuk mengapresiasi anak yang udah bisa menjawab gitu kan. Iya. Memang karena kadang terlupakan gitu. Terlupakan, ya. Sama, Bu, kadang-kadang Sebenarnya seperti sangat itu. penting ya Iya. bagi anak. Jadi terima kasih, nanti akan saya coba untuk melakukan untuk minggu-minggu berikutnya. Iya. Jadi bagi anak yang sudah bisa menjawab, walau entah itu benar atau salah, Iya. yang pasti dia udah berani ngomong, Iya, akan saya apresiasi. betul. Jadi memang seperti itu. Jadi saya juga kadang-kadang lupa. Jadi kita nih saling mengingatkan lah, Iya. yang paling utama. Jadi memang perlunya ya, perlu Iya. apresiasi dan Ibu mengucapkan apa merefleksi ada yang ingin dikembangkan lah dalam proses pembelajaran. Dari segi perasaan Ibu sudah merasa lega, artinya ya lega karena proses yang dilakukan ini banyak mungkin bisa membantu ya. Iya, Ya, sangat membantu. sangat membantu ya. Jadi itu yang Ibu rasakan hari ini ya. Oke, ini saja Bu. Terima kasih atas waktunya kita bersama hari ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada keperluan apa yang perlu kita diskusikan bersama lagi, boleh kita atur waktu kita nanti. Siap, Pak. Jadi kita bisa Pastinya, berdiskusi pasti. bersama. Jadi tidak perlu sungkan malu karena kita rekan kerja. Oke, kalau ada masalah dalam pembelajaran